Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sejak kapan manusia menjadikan ini tempat untuk kamu bisa berbicara? Balas Yao Jiao Sueran sangat marah. Saat dia berbicara, penindasan yang tak terlihat segera menyapu ke arah Chu Feng. Bas-bas. Namun sebelum itu yang menindas, bahkan berhasil mendekati Chu Feng, penindasan itu lenyap seperti asap ke udara tipis. Itu karena Chu Feng telah menghentikannya dengan kekuatannya sendiri yang menindas. Yo, peringkat 7 Half Martial Emperor. Chu Feng, kamu bahkan lebih kuat dari yang dirumorkan, dan bahkan lebih kuat dari Yao Jiao Tinglei. Namun kamu jangan berani berpikir bahwa, kamu akan mampu melawan aku dengan kultivasi kamu itu. Jika aku benar-benar menyerang, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati, ucap Sueran. Saat Yao Jiao Sueran berbicara, ia mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan, dan dia mulai berjalan ke arah Chu Feng. Namun sebelum dia berhasil mendekati Chu Feng, Bai Li Xuankong dan Hong Qiang berdiri di depan Chu Feng. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu semua ingin menyerang aku? Biarkan aku memberitahu kamu semua. Tempat ini adalah wilayah King Monstrous Dragon aku. Ini bukan tempat di mana kalian manusia bisa bertindak dengan tidak bijaksana. Teriak Yao Jiao Sueran. Melihat itu, Chu Feng berjalan keluar dari belakang Bai Li Xuankong dan Hong Qiang. Kemudian, dia menatap wajah Yao Jiao Sueran dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar memandang rendah manusia," ucap Chu Feng. "Ya, begitulah tepatnya. Aku memandang rendah manusia. Karena di mata aku, kamu semua tidak lebih dari sekelompok yang hina. Selain kelompok yang hina, kamu semua adalah sampah tanpa manfaat. Apakah ada yang salah? Apakah kamu tidak yakin?" Yao Jiao Sueran berkata dengan suara nyaring. "Tentu saja tidak yakin. Apakah ada bagian dari kamu yang dapat meyakinkan aku?" balas Chu Feng sambil tersenyum dengan jijik. Dia mulai mengejek Yao Jiao Sueran. Kemudian senyumnya semakin kuat, dan dia mulai menggelengkan kepalanya dengan kecewa. "Jika kamu tidak yakin, maka datanglah. Mari kita berdebat. Ini juga akan membuat aku tahu persis, betapa luar biasanya kejeniusan manusia. Namun sebelum itu, biarkan aku memberitahumu ini. Jika aku, Yao Jiao Sueran akan bertarung, aku pasti akan membuatmu tidak mampu berdiri kembali," ucap Sueran. Yao Jiao Sueran menarik lengan bajunya, dan mengungkapkan penampilan yang ingin sekali bertarung dengan Chu Feng. "Meskipun aku sangat membenci kamu, tapi kamu masih anggota Raja Beast Dragon Monster. Setelah diundang ke sini oleh kepala klan, aku harus memberinya wajah. Jadi, aku tidak ingin melukai kamu. Yang terbaik bagi kamu adalah tidak terus menyombongkan diri di depan aku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memberikan wajah kepada ketua klanmu," balas Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, kilatan kedinginan bersinar melalui matanya. Melihat tatapan dingin itu, beberapa orang di belakang Yao Jiao Sueran semua bergetar. Pada saat itu juga, mereka para Raja Naga Monster Binatang, semuanya benar-benar merasa seolah-olah mereka telah menemukan keberadaan yang menakutkan. Dari lubuk hati mereka benar-benar mulai merasa takut pada Chu Feng. Meskipun itu sangat tak terbayangkan, tapi tetap saja mereka memang merasa seperti itu. Hanya saja, Yao Jiao Sueran masih tidak memperhatikan tatapan dingin di mata Chu Feng. "Yo, kesombongan maca, apa yang kamu miliki? Aku dapat melihatnya, bahwa kamu adalah seseorang yang tidak akan menangis sampai peti mati di depan kamu. Hari ini, aku harus memberitahu kamu betapa menakutkannya aku, Yao Jiao Sueran," ucap Sueran. Yao Jiao Sueran berbicara kepada para penjaga di aula istana. "Dengarkan baik-baik. Aku ingin berdebat dengan Chu Feng. Terlepas dari siapa di antara kita yang terluka, tidak ada di antara kamu yang diizinkan untuk ikut campur. Demikian pula, kamu harus mencegah orang lain ikut campur. Apakah kalian paham?" ucap Sueran.
Dan tampaknya, Yao Jiao Sueran mengucapkan kata-kata itu dengan niat tersembunyi. Sementara dia mengatakan kepada penjaga untuk tidak ikut campur, tapi dia juga memberitahu mereka untuk mencegah Bai Li Xuankong dan Hong Qiang dari campur tangan. Yao Jiao Sueran telah membuat keputusan tegas untuk memberi pelajaran yang benar pada Chu Feng, dan dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai ketua klan di masa depan. Karena bagaimanapun, Chu Feng adalah wakil dari para jenius ras manusia. Jika dia mengalahkan Chu Feng, itu akan menjadi kesempatan langka baginya untuk menjadi terkenal. Dimengerti, balas para penjaga yang tidak berani menentang. Satu demi satu, mereka bergerak ke samping. Selanjutnya, mereka diam-diam memahami niat Yao Jiao Sueran, dan pindah ke kedua sisi Bai Li Xuankong dan Hong Qiang untuk mencegah mereka ikut campur. Namun meski begitu, Bai Li Xuankong dan Hong Qiang sama sekali tidak khawatir. Mereka berdua tahu betul, bahwa tidak perlu bagi mereka untuk ikut campur dalam pertempuran antara Chu Feng dan Yao Jiao Sueran ini. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada alasan bagi mereka untuk ikut campur menyelamatkan Yao Jiao Sueran dari Chu Feng. Pada saat yang sama, banyak penjaga di luar aula istana juga berjalan masuk. Segera, mereka menatap Chu Feng dan Yao Jiao Sueran. Mereka semua ingin melihat bagaimana generasi muda terkuat mereka, klan chief masa depan mereka, akan mempermainkan jenius umat manusia. Ini terutama bagi fraksi naga monster dari faksi monster perang. Ketika mereka melihat Chu Feng, senyum dingin muncul di wajah mereka. Mereka semua ingin melihat adegan Chu Feng benar-benar dikalahkan. Hehehe, melihat adegan ini, Yao Jiao Tinglei benar-benar tertawa. Karena dia telah hadir di Gong Bab Lines, dan secara pribadi melihat kemampuan Chu Feng. Dia tahu betul bahwa terlepas dari seberapa kuat Yao Jiao Sueran berada di antara ras Beast Dragon Monstrous, dia hanya akan dihancurkan oleh Chu Feng. Chu Feng, jangan bilang aku sedang menggertakmu. Aku tidak akan menghindar, dan akan memungkinkan kamu untuk memukul aku 3 kali. Ayo, pukul aku di sini. Aku akan melihat bagaimana kamu akan melukaiku, ucap Sueran. Yao Jiao Sueran berjalan mendekati Chu Feng, dan menepuk dadanya dengan kuat. Dia ingin Chu Feng memukulnya di sana. Terserah kamu saja, balas Chu Feng yang hanya tersenyum ringan. Kemudian dia mengepalkan tangannya, dan langsung mendaratkannya di dada Yao Jiao Sueran. Dan, boom! Suara keras terdengar ketika Yao Jiao Sueran terbangkan, hingga dia dengan tegas menabrak dinding aula istana, dan jatuh ke tanah setelah itu. Ini, seru penonton. Pada saat ini, semua penjaga tercengang. Pada saat itu, Yao Jiao Sueran tidak hanya memiliki kulit pucat, tapi ia juga memuntahkan seteguk darah ke lantai. Bajingan! Kamu bajingan sialan! Teriak Sueran. Yao Jiao Sueran dengan cepat menyeka darah di sudut mulutnya. Namun darah yang ada di tanah itu masih ada. Meskipun dia telah menyeka mulutnya, tapi itu tidak bisa menyembunyikan faktanya bahwa dia telah terluka oleh Chu Feng. Chu Feng mengotak-atik tinjunya saat berkata, "Tidak heran kamu menyuruhku menyerang lebih dulu. Kamu sebenarnya telah menyembunyikan harta karun di area dada kamu. Kamu harus benar-benar berterima kasih pada harta karun itu. Kalau tidak, serangan kepalan tanganku akan lebih dari cukup untuk membunuhmu," ucap Chu Feng. Dan di sini aku sedang berpikir, bagaimana kamu berani menyuruh Chu Feng untuk memukul kamu terlebih dahulu. Ternyata kamu benar-benar mengenakan baju besi pertahanan kamu. Armor dalam milikmu itu mampu mencegah cedera, terutama terhadap orang-orang dengan kultivasi di bawah kamu. Jika mereka meluncurkan serangan menyelinap ke arahmu dan menabrak baju zirah dalam itu, bahkan jika mereka selamat, maka mereka akan lumpuh. Petik 2. Tapi sayangnya, Chu Feng adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh Snake Mark Royal. Dia sudah melihat faktanya bahwa kamu mengenakan baju dalam. Lebih jauh lagi, dia melepaskan kemampuan defensif armor dalam itu dengan teknik spiritualnya. Kali ini, kamu benar-benar berpikir dirimu pintar hanya untuk dihina, hahaha. Yao Jiao Tinglei mengambil kesempatan ini, dan mulai mengejek Yao Jiao Sueran dari samping.
Kamu diam, teriak Yao Jiao Sueran sangat marah. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang Yao Jiao Tinglei katakan adalah kebenaran. Reaksinya ini semakin membuktikan tuduhan Yao Jiao Tinglei. Pada saat itu, semua Beast Dragon Monstrous yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke dada Yao Jiao Sueran dan menemukan bahwa tentu saja ada pelindung dalam yang tersembunyi di sana. Tiba-tiba saja, ras Raja Naga Monster Binatang merasa malu oleh Yao Jiao Sueran. "Chu Feng, kamu akan membayar untuk ini," teriak Sueran. Mata Yao Jiao Sueran memerah. Mengetahui bahwa dia telah benar-benar dipermalukan, dia begitu marah sehingga uap keluar dari pori-porinya. Mengatasi amarahnya, dia benar-benar mengeluarkan palu besar. Palu itu seluruhnya berwarna hitam, dan panjangnya 9 meter. Tidak hanya palu itu sangat besar, tapi itu juga ditutupi dengan pola berurat seperti sisik. Cahaya bersirkulasi melalui pola berurat, dan palu itu memancarkan aura perkasa tanpa batas. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, palu raksasa hitam skala besar. Dia bahkan benar-benar berhasil mendapatkan Black Scarlet Giant Hammer, seru Tinglei. Setelah melihat senjata itu, Yao Jiao Tinglei mengungkapkan ekspresi cemburu. Dia tahu bahwa Black Scarlet Giant Hammer adalah senjata berkualitas tinggi, yang dimiliki oleh para tetua. Bagi Yao Jiao Sueran untuk mendapatkan hammer raksasa hitam bersisik itu, dia pastinya telah dianugerahi senjata itu oleh para tetua. Dan, boom, tepat pada saat ini, ledakan besar terdengar. Kemudian, api hitam tak terbatas mulai melonjak saat menyerang Chu Feng dengan fatal. Yao Jiao Sueran telah melepaskan serangannya. Mengaum. Tiba-tiba saja, api hitam berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular itu memiliki tubuh hitam pekat, dan sepasang mata merah tua. Dengan mulut terbuka lebar, itu menunjukkan mulut yang penuh dengan gigi tajam. Melihat itu, ia mengeluarkan sensasi mampu melahap gunung dan sungai, dan menghancurkan langit dan bumi. Bukan hanya Yao Jiao Sueran menyerang, dia bahkan menyerang dengan skill martial Air Ten Tabo. Dia tidak hanya berencana untuk mengalahkan Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia berencana untuk membunuh Chu Feng. Hehehe. Namun meskipun dia dihadapkan dengan serangan ganas seperti itu, Chu Feng masih tertawa dengan cara menghina. Bas-bas. Tiba-tiba saja, kilat mulai berkedip-kedip. Segera, Thunder Armor dan Thunder Wings muncul di tubuh Chu Feng. Kemudian, Chu Feng berubah menjadi kilatan petir saat tubuhnya melesat ke depan dengan eksplosif. Dia benar-benar memasuki mulut ular itu, dan menembus hingga sampai ke ekornya. Hanya dalam sekejap, Chu Feng tidak hanya mengalahkan Air Ten Tabo martial skill, yang Yao Jiao Sueran telah lepaskan dengan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, tapi dia juga telah tiba di depan Yao Jiao Sueran. "Kamu," seru Sueran. Melihat Chu Feng menembus skill martial Air Ten Tabo yang paling mahir ini, dan tiba di hadapannya tanpa terluka sama sekali, Yao Jiao Sueran menjadi kaget. Rambutnya berdiri tegak, dan jantungnya telah mencapai tenggorokannya. Pada saat ini, dia menghirup udara dingin. Takut. Ketakutan muncul di hatinya. Ketika masalah terus berlangsung, dia akhirnya menyadari, betapa menakutkannya manusia di hadapannya ini. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Telapak tanganku ini akan segera menamparkan wajahmu. Namun sebelum itu, aku akan memberi kamu kesempatan. Kamu dapat memilih untuk melarikan diri sekarang, ucap Chu Feng menyarankan. Chu Feng mengangkat tangan kanannya, dan berbicara kepada Yao Jiao Sueran dengan senyum berseri-seri. Dan, wush. Melihat itu, tubuh Yao Jiao Sueran bergeser. Dia pun mulai melarikan diri. Hanya saja, saat tubuhnya mulai bergerak, telapak tangan Chu Feng mendarat di wajahnya dengan kecepatan cahaya. Bang! Segera, suara gema yang keras terdengar saat Yao Jiao Sueran dirobohkan ke tanah. Saat Chu Feng memandang Yao Jiao Sueran yang berada di tanah dengan sidik jari berdarah di pipi kirinya, Chu Feng pun tertawa dan berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan, tapi sayangnya, kamu terlalu tidak berguna untuk menggunakannya," ucap Chu Feng. Ini, seru penonton. Melihat bahwa Yao Jiao Sueran telah dipukuli, para Raja Beast Dragon Monstrous yang hadir dibuat tertegun.
Ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari fraksi perang. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Peringkat 9 Half Martial Emperor. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di depan mereka tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu mengatasi 4 tingkat kultivasi, tapi ia juga memiliki kultivasi peringkat 9 Kaisar Bela Diri. Kekuatannya sudah sangat melampaui kekuatan Yao Jiao Sueran. Generasi muda, bagaimana mungkin ia masih bisa dianggap sebagai anggota generasi muda? Bagaimana mungkin ada seseorang dari generasi muda sekuat dia? Di dataran Gongba, bahkan 4 orang di peringkat 2 Kaisar Bela Diri Eaya dibunuh oleh Brother Chu Feng. Apalagi cuma kamu, yang hanya peringkat 8 Half Martial Emperor, sebenarnya berani memprovokasi saudara Chu Feng. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kamu, dan mengundang penghinaan kamu sendiri. Ucap Yao Jiao Tinglei sambil mengejek dan menghina. Apa yang telah dilakukan Chu Feng saat ini, itu memberinya kepuasan besar. Apa, dia membunuh peringkat 2 Kaisar Bela Diri, bagaimana mungkin? Raja Beast Dragon Monstrous Dragon lainnya berseru dengan heran. Mereka yang menemukan berita ini, semuanya tidak dapat dipercaya. Kurang ajar, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Seorang manusia biasa benar-benar berani untuk menabrak klan Chief King Monstrous Dragon Rache, namun kamu semua masih berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Cepat, tangkap dia. Yao Jiao Sueran berteriak dengan marah. Tangkap dia, seru para pasukan. Mendengar kata-kata itu, Beast Dragon Monstrous Dragon dari fraksi perang segera mematuhi perintah Yao Jiao Sueran. Mereka mengambil senjata masing-masing, dan mulai mengelilingi Chu Feng. Aku akan melihatnya, siapa yang berani melakukannya. Ucap seseorang. Namun tepat pada saat mereka mulai mengelilingi Chu Feng, teriakan kemarahan terdengar dari luar, dan suara itu beresonansi melalui aula istana. Mendengar suara itu, para Raja Beast Dragon Monstrous semuanya terkejut. Ini terutama berlaku untuk King Monstrous Dragon Beast dari fraksi perang, karena tubuh mereka bahkan bergetar. Setelah bertahun-tahun, mereka secara alami dapat menentukan pemilik suara itu. Itu adalah ketua klan Raja Monstrous Dragon Rache mereka, Yao Jiao Guang. Yao Jiao Guang adalah seseorang yang telah membawa banyak penderitaan ke fraksi perang mereka. Karena itulah, semua orang dari fraksi perang takut padanya. Teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat, dan dia diundang ke sini oleh aku sendiri. Aku akan melihatnya, siapakah yang berani bertindak tidak hormat terhadapnya. Ucap Yao Jiao Guang sambil berjalan ke aula istana. Namun selain itu, yang menemaninya adalah 4 pria tua. Keempat lelaki tua ini semuanya memiliki tubuh manusia, dan wajah binatang buas. Sementara penampilan mereka menakutkan, bahkan aura mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka semua berada di peringkat 4 Kaisar Marsial. Kemungkinan besarnya, mereka adalah tetua dari King Monstrous Dragon Beast. Selain itu, sisa-sisa hidup untuk waktu yang sangat lama juga hadir di tubuh mereka. Kemungkinannya, mereka berempat telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Yao Jiao Guang melihat ke arah orang-orang dari fraksi perang dan berteriak. Siapa yang mengizinkan kalian semua memasuki tempat ini? Ini adalah Distinguished Guest Palace Hall. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sini tanpa seizin aku. Kalian semua, enyahlah, teriak kepala klan Raja Naga Buas. Mendengar perintah itu, orang-orang dari fraksi perang tidak berani berbicara kembali. Satu demi satu, mereka dengan hormat membungkuk pada Yao Jiao Guang, dan keempat tetua itu juga bergegas pergi. Bahkan Yao Jiao Sueran, yang pipi kirinya sangat bengkak saat ini, dia juga tidak berani tinggal. Seperti yang lain, dia buru-buru pergi. Dari sini dapat dilihat, bahwa sementara fraksi perang mereka segera memenangkan kekuasaan, tapi mereka masih sangat takut pada Yao Jiao Guang. Kalian semua tetaplah di sini. Tidak perlu pergi, ucap seseorang. Namun, sebelum Yao Jiao Sueran dan yang lainnya bisa meninggalkan para tamu yang terhormat, seorang pria paruh baya berjalan masuk. Pria ini tingginya 3 meter, dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Dia tampak seperti raksasa kecil.
Ketika dia berjalan ke aula istana dengan langkah besar, dia tampak sangat mengesankan. Dia memiliki sepasang mata merah, dan itu adalah mata binatang buas. Seperti Yao Jiao Guang, ia juga seorang kaisar bela diri peringkat 3. Yao Jiao Guang, kamu benar-benar mulai menjijikan. Sementara manusia diizinkan memasuki wilayah balap naga monstrous raja kita, tapi klan kita sendiri tidak diizinkan masuk. Logika macam apa ini? Ucap pria itu. Setelah pria itu masuk, dia benar-benar mulai mengutuk Yao Jiao Guang. Chu Feng memperhatikan bahwa setelah pria itu tiba, orang-orang dari fraksi perang semuanya mulai percaya diri. Bahkan tanpa memikirkannya, Chu Feng tahu bahwa pria ini harus menjadi pemimpin fraksi perang, dan menjadi ayah Yao Jiao Sueran. Yao Jiaoba, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu? Yao Jiao Guang bertanya dengan dingin. Hehehe, Lord Clan Chief, kamu benar-benar menakjubkan. Namun kamu sepertinya lupa, bahwa waktu kamu sebagai kepala klan sudah habis. Itu hanya karena kamu menyeret ini, dan menolak untuk turun tahta, balas Yao Jiaoba sambil mengejek. Kurang ajar, teriak Yao Jiao Guang dengan marah. Cukup, kalian berdua, tahan diri kalian. Untuk bertingkah seperti ini di depan para tamu, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Salah satu dari 4 tetua segera berbicara. Mendengar suara tetua itu, hati Chu Feng pun tergerak. Dari suaranya, Chu Feng dapat menentukan bahwa dia seharusnya menjadi pria berjubah hitam yang menyelamatkan mereka dari dataran Gongba. Saudara Tinglei, siapa nama tetua itu? Chu Feng diam-diam bertanya kepada Yao Jiao Tinglei. Dia adalah tetua dia. Orang yang menyelamatkan kamu sepanjang hari, itu harus menjadi kebesarannya. Orang di sebelah tetua dia adalah tetua San. Keduanya berasal dari fraksi perdamaian kami. Itulah sebabnya mereka bersedia membantu kami. Adapun 2 tetua lainnya, mereka berasal dari fraksi perang, dan telah menekan kita dengan aturan sepanjang waktu. Mereka mendesak ayah aku untuk turun tahta setiap harinya. Mereka ingin Yao Jiao Sueran segera berhasil sebagai kepala klan berikutnya, sehingga fraksi perang bisa mendapatkan kendali. Yao Jiao Tinglei berjalan mendekati Chu Feng, dan diam-diam mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Apakah para tetua tidak seharusnya ikut campur dalam hal semacam ini? Tanya Chu Feng dengan bingung. Tidak campur tangan, bagaimana itu bisa terjadi? Mereka semua merindukan keturunan mereka sendiri untuk meraih kekuasaan, balas Yao Jiao Tinglei yang tampaknya merasa sangat tidak puas dengan 2 tetua fraksi perang. Seorang tetua dari fraksi perang tiba di depan Chu Feng dan bertanya. Apakah kamu itu Chu Feng, bocah yang telah melakukan segala macam kejahatan dan dicari oleh 4 klan? Tanya seorang tetua. Tatapannya suram, dingin, dan dipenuhi dengan niat buruk. Bas-bas. Ketika pria itu berbicara, Chu Feng pun terkejut. Dia merasakan aura yang tak terlihat namun menusuk tulang hingga menelan seluruh tubuhnya, dan bahkan mencoba untuk membekukan jiwanya. Itu adalah penindasan spiritual. Tetua fraksi perang itu sebenarnya diam-diam menggunakan penindasan spiritual kepada Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.